Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat DT yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah memasuki di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan sisa 10 hari terakhir ini kita berusaha untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan taqarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita semua umatnya, agar apa? Agar bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashri, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh ketika datang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa ma yajtahidu fi ghairiha, dan itu tidak beliau lakukan selain 10 hari terakhir tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kesungguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini itu sangat kuat sekali. Makanya beliau senantiasa membangunkan istri-istrinya tengah malam untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauladan kita yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang kalau ada. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu Allah hapuskan. Ini baginda Nabi kita yang mulia. Akan tapi ibadah beliau begitu luar biasa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga. Nah, ini bisa menjadi apa? Bahasan ataupun renungan bagi kita. Walaupun kita memang tidak sama seperti beliau dalam masalah ibadah, setidaknya kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit bagaimana beliau menyampaikan kepada umatnya terkait dalam masalah ibadah. Ibadah kita sangat jauh dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kemudian sudah dijamin masuk surga, tapi begitu hebatnya luar biasa ibadah beliau. Akan tapi kalau kita belum mendapatkan jaminan ampunan dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang merasa sudah pede, percaya diri bahwasanya pasti dosanya diampuni? Saya kira tidak ada yang seperti itu. Dan siapa yang merasa bahwasanya saya sudah pasti masuk surga? Tidak ada yang berani untuk berkata seperti itu. Namun ibadah kita masih leha-leha, masih sangat jauh, masih bermalas-malas seperti itu. Nah, kesempatan 10 hari terakhir ini, mari kita tingkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita. Di antaranya yang kita lakukan yaitu dengan saum. Saum ini harus kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar kita saum itu menahan lapar dan haus saja. Tapi perkara-perkara yang dapat merusak ibadah saum itu kita tidak jaga. Kita tabrak terus perkara-perkara yang membuat rusaknya ibadah saum kita. Maka ini kita hindari. Rubba sha'imin hadduhu min syamil ju' wal atas. Ini kata Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah saum, akan tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka ini harus kita perhatikan ibadah saum kita. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah tarawih. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita masih bolong-bolong, tapi untuk kesempatan ini coba kita berusaha tekadkan bahwasanya ibadah tarawih kita ini bisa lebih baik lagi. Jangan sampai bolong-bolong. Kita tingkatkan kualitasnya. Kita berusaha untuk kesungguhan dalam melaksanakan ibadah salat tarawih. Kalau misalnya ada di antara kita yang ada yang 11 ataupun 23, itu nggak usah dipermasalahkan, ya. Silakan masing-masing, karena memang
para pendahulu kita, para ulama yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Ibadah sholat tarawih ada yang 11, ada yang lebih dari itu. Ini nggak usah diributkan. Tapi yang jelas ya ibadah sholat tarawih kita ketika kita memang mengikuti yang 23, maka kita terus ikuti ya untuk sholat bersama imam sampai selesai. Jangan kita memisahkan diri. Karena orang yang mengikuti sholat bersama imam sampai selesai itu dicatat seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk. Siapa di antara kita yang sudah melaksanakan ibadah semalam suntuk? Saya kira tidak ada, ya. Melaksanakan ibadah dari sholat isya kemudian terus sampai menjelang subuh. Kemudian yang berikutnya baca Al-Quran. Yang belum hatam bisa untuk berusaha kita hatamkan, ya minimal 1 bulan ini kita ya bisa 1 kali hatam untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang lainnya lagi adalah zikir-zikir kita, ya zikir kita ya zikir pagi petang jangan lupa. Terus zikir kita yang lainnya kesehari-harian ini juga perlu kita lakukan ya di kesempatan 10 hari terakhir ini. Dan inilah di antara ibadah-ibadah yang terus senantiasa kita berusaha tingkatkan, baik sisi kualitas dan juga sisi kuantitasnya, agar apa? Agar 10 hari terakhir ini benar-benar menjadi ibadah kita yang mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan suatu keutamaan mendapatkan yaitu malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan kalau dihitung kira-kira 83 tahun. Nah, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar malam 1000 bulan, berarti ini apa? Keutamaan bagi orang yang mendapatkan malam tersebut diisi dengan yang namanya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sahabat Darut Tauhid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah saum di hari-hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kekuatan kemampuan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya di 10 hari terakhir ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru anil da'wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik dari kalian, hai para manusia, adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Maka orang beragama di dalam Islam ini harus nafi'un li ghairihi, memberi manfaat bagi orang lain. Saat ini banyak kita ketahui berapa banyak orang yang bekerja harian terdampak dari COVID-19. Orang-orang yang di PHK dari kerjanya, para tenaga medis kekurangan APD. Maka tugas kita, siapa yang peduli dengan sesama, maka yang di langit pun akan peduli kepada kita semuanya. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda, wakaf Anda ke Lasnas Titi Peduli. Insya Allah amanah, barokah, manfaat dunia sampai akhirat. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.